saya, Bu Reni. Kali ini, kemarin kita kan sudah belajar tentang tema 1 ya. Sekarang kita ke tema 2, yaitu tentang organ pernafasan pada hewan dan manusia. Mau tahu kira-kira apa ya organ hewan pernafasan pada hewan dan manusia itu? Kira-kira organnya apa aja ya? Kita lihat pembahasannya kali ini. Yuk mari. Hari ini kita akan mempelajari tentang udara bersih bagi kesehatan di tema 2, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Kita mulai ya. Jadi, yang pertama kali kita mau pelajari adalah sistem pernapasan hewan. Kalian bisa sekalian buka Bupena kalian, Bupena 5A. Bisa dibuka halaman 79 di Bupena 5A kalian ya. Di situ ada tabel tentang sistem pernafasan pada hewan. Ada cacing tanah, serangga, ikan, amfibi, katak, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada yang pertama adalah cacing tanah. Cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulit yang basah dan berlendir. Contohnya kayak apa? Nih, contohnya kayak ini. Jadi di sini cacing tanah, dia itu ada kayak pipa kecil namanya kapiler, tempat pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Oksigen yang dihirup, karbon dioksida yang dilepaskan. Yang kedua adalah serangga. Serangga itu menggunakan trakea. Trakea ini menggunakan, jadi oksigen masuk melalui yang namanya stigma. Stigma masuk melalui trakea lalu ke seluruh tubuh. Bentuknya kayak gimana sih? Kayak gini. Jadi pada serangga yang bulat-bulat ini namanya adalah trakea. Nah, stigma adalah tempat keluar masuknya udara. Di sini, gitu ya. Ini tempat alat pernafasannya, ini tempat keluar masuknya udara. Ada lagi yang namanya spirakel, itu adalah bagian dari tubuhnya trakea juga. Gitu. Lalu yang ketiga adalah ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Jadi, oksigen yang larut dalam air masuk melalui mulut lalu keluar melalui insang. Kayak gimana gambarnya? Kayak gini. Jadi di sini adalah ikan yang kalian tahu ya. Lah ini yang merah muter-muter ini, nah ini namanya adalah insangnya. Ini lengkung insangnya. Jadi air masuk lewat sini, lewat insang, terus jadi keluarkan. Masuk, nah, gitu ya. Lalu kita balik sini lagi. Amfibi dia di air menggunakan insang, tapi kalau di darat dia menggunakan paru-paru. Nah, kayak gimana? Kayak gini. Jadi ketika dia mau jadi kecebong, dia itu bernapasnya pakai insang begini. Nah, kalau udah gede, dia bernapasnya pakai paru-paru gitu. Jelas ya? Lalu di sini ada reptil. Reptil bernapas menggunakan paru-paru juga. Jadi oksigen di sini masuk melalui hidung, lalu lewat tenggorokan, lalu ke paru-paru. Kayak gimana ya gambarnya ya? Kayak gini. Jadi ini adalah lubang hidung dari reptil, lalu masuk lewat trakea, lalu ke paru-paru. Jadi dia punya trakea itu sebagai salurannya aja. Kalau tadi serangga kan jadi alat pernapasannya. Kalau di reptil jadi sambungannya aja, jadi alat yang nyambungin aja. Ini dia bernapas pakai paru-paru. Selanjutnya burung. Burung juga bernapas menggunakan paru-paru. Tapi kalau terbang dia nggak bisa pakai paru-parunya. Terus dia bernapasnya gimana dong? Pakai yang namanya pundi-pundi udara. Kayak gimana bentuknya ya? Kayak gini. Ini paru-paru. Tuh, ini bentuk paru-parunya. Pundi-pundi udara yang mana? Yang ini, yang bulat-bulat ini, yang ini. Ini pundi-pundi udara. Jelas ya? Lalu ada mamalia. Mamalia bernapas juga menggunakan paru-paru seperti kita. Jadi oksigen masuk melalui hidung, lalu lewat tenggorokan, lalu ke paru-paru. Kayak gimana gambarnya? Kayak gini. Ini gambar apa? Lumba-lumba. Lumba-lumba, meskipun dia hidup di air, dia juga bernapas pakai
paru-paru. Gitu. Ini paru-parunya nih. Paru-parunya nyelam. Gitu. Jelas ya? Jadi dia bernapas pakai paru-paru. Selanjutnya, setelah mempelajari tentang alat pernapasan pada hewan, kita belajar alat-alat pernapasan pada manusia. Alat pernapasan manusia itu adalah paru-paru. Urutannya kayak gimana? Kayak gini. Udara masuk ke tubuh lewat rongga hidung, lalu melewati yang namanya trakea atau tenggorokan. Setelah di trakea, dia melalui bronkus. Setelah melalui bronkus, dia ke paru-paru. Nah, bentuknya gimana sih? Dari paru-paru dia kembali lagi nih ke bronkus, trakea, rongga hidung, lalu dia keluar. Penasaran nggak bentuk paru-parunya? Kayak gini. Nah, jadi bagian-bagian paru-paru itu ada yang namanya hidung yang berfungsi sebagai penyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara dan untuk menyesuaikan suhu dan kelembapan udara supaya proses penyebaran gasnya dalam tubuh lebih mudah. Lalu yang kedua adalah trakea atau tenggorokan yang menghubungkan antara hidung dan paru-paru. Fungsinya untuk apa? Sama sebagai tempat penyaringan debu juga. Jadi setelah disaring di hidung, dia juga disaring di trakea. Lalu dia untuk mengantarkan udara ke paru-paru. Paru-paru ada bronkus, ada bronkiolus, ada alveolus. Nah, kita lihat gambarnya aja ya. Nah, seperti ini. Jadi, ini paru-paru kanan kita. Ini adalah paru-paru kiri kita. Nah, di sini ada yang namanya trakea. Trakea adalah tempat untuk menyalurkan udara. Nah, di percabangannya trakea ini namanya adalah bronkus. Jadi pas di percabangan trakea namanya adalah bronkus. Oke? Nah, dari bronkus, ini juga bronkus makanya namanya. Lah, cabang-cabang dari bronkus namanya adalah bronkiolus. Jadi yang besar namanya bronkus, lalu yang kecil namanya adalah bronkiolus. Gitu ya. Lobus itu paru-paru. Jadi bagian dari kanan dan bagian kiri. Jadi lipatannya kanan, lipatan kiri gitu. Nggak usah bingung. Lalu ada namanya pleura. Pleura adalah lapisan tipis yang melindungi paru-paru dari gesekan. Jadi paru-paru kalian tetap aman. Ada namanya pleura fluid atau cairan pleura. Cairan pleura itu juga untuk membantu mengurangi gesekan gitu. Di bawahnya pleura ada namanya diafragma. Nah, sini. Nah, kembali ke bronkus ya. Jadi ada bronkus, ada bronkiolus. Di paling ujung bronkiolus ada yang namanya ada kayak gelembung-gelembung udara di sini yang namanya adalah alveolus. Alveolus dalam bentuk tunggal. Kalau bentuk jamak namanya adalah alveoli. Gitu. Jadi kalau satu namanya alveolus, kalau banyak namanya alveoli. Jadi pahamin ya. Lalu seperti yang dijelaskan tadi, proses pernapasan pada manusia ada yang namanya proses menghirup udara dan proses menghembuskan udara. Jadi udara masuk melalui hidung, lalu disaring oleh lendir dan rambut-rambut hidung. Itu ada fungsinya loh. Itu buat supaya udara yang masuk ke dalam tubuh kalian itu keadaannya bersih dan hangat. Lalu karena diisi udara, paru-parunya jadi mengembang. Kalau mengembang, udaranya besar dong, sama kayak balon. Kalau diisi udara kan dia jadi besar gitu. Oksigen lalu diserap oleh yang namanya alveolus gitu. Nah, ini kalau sudah menghirup. Kalau menghembuskan gimana? Sama, tapi karena udara yang dikeluarkan, kalau udah masuk kan dikeluarkan. Jadi paru-parunya dia mengempis kembali ke ukuran semula. Karena kembali ke ukuran semula, udaranya dikeluarkan melalui saluran pernapasan. Nah, kalian tahu kan kalau menghirup udara kita menghirup yang namanya oksigen. Kalau menghembuskan udara kita menghembuskan yang namanya adalah karbon dioksida. Gitu. Jelas ya? Nah,
Sampai sini dulu penjelasan tentang proses pernafasan dan alat pernafasan pada hewan dan manusia. Sampai jumpa di tema berikutnya. Nah, udah jelas belum penjelasannya tadi? Nanti kalau belum jelas, kamu bisa ulangin lagi nonton videonya. Terus jangan lupa tugasnya dikerjakan ya di assignment. Pokoknya kalian harus tetap semangat, tetap sehat, dan salam kangen dari Bu Rani. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.